balik lagi bareng aku Mama Smiley. Teman-teman, senang sekali weekend ini akhirnya aku bisa tag video lagi. Karena kebetulan minggu lalu kita gagal tag video karena hujan terus-menerus turun dari pagi sampai malam. Dan kenapa hujan itu menjadi kendala kita untuk tag video? Karena ya namanya juga YouTuber pemula, jadi alat yang dipakai juga seadanya. Jadi ketika kita record video, suara hujan itu bener-bener ngeganggu videonya teman-teman. Tapi hari ini alhamdulillah kita udah punya alat baru ya. Ini alat barunya dan semoga ini membantu sehingga mengurangi kebisingan suara di sekitar kita sehingga menjadikan video kita lebih berkualitas. Teman-teman, terima kasih banyak buat yang masih ngikutin video aku sampai hari ini. Ini adalah insya Allah jadi video ke-4 atau 5 ya di Mama Smiley. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita ngomongin negara Makau, di mana negara Makau ini merupakan negara perjudian terbesar kedua di dunia, maka hari ini kita akan ngomongin negara yang kita akan ngomongin kota yang tidak perlu negara. Kota yang tidak perlu negara, gimana sih kota yang tidak perlu negara? Bahkan Pontianak aja punya negara Indonesia, Kucing aja punya negara Malaysia lah. Ini gimana sebuah kota tidak punya negara? Jika politikus mulai menyebalkan, penjahat makin mengerikan, dan polisi korupsi terus-terusan, apa yang harus dilakukan? Bagi masyarakat Ceran hanya ada satu jawaban: usir mereka semua. Bentuk perlawanan atau pemberontakan masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan di sebuah negara memang sangat beragam. Pada tahun 2011, Tempo menyebutkan beberapa negara yang mengalami goncangan demonstrasi yang cukup besar. Beberapa negara yang diantaranya mengalami demonstrasi tersebut adalah negara Aljazair. Pemerintah Aljazair menyatakan segera mencabut undang-undang darurat yang telah diberlakukan selama 20 tahun. Kebijakan itu diambil setelah terjadi aksi demonstrasi yang menginginkan sebuah perubahan kekuasaan. Terjadi juga pada negara Mesir, di mana demonstrasi di negeri piramid ini berlangsung selama 18 hari. Kemudian demonstrasi ini berhasil menggulingkan 30 tahun penguasanya, Hosni Mubarak, turun dari kursi kepresidenannya. Terjadi juga pada negara Irak, di mana ribuan orang menggelar demonstrasi di Irak dan mereka memprotes kemiskinan yang terjadi secara merajalela di sana. Kemudian demonstrasi itu menyebabkan Perdana Menteri Nuri al-Maliki mengumumkan ia akan memotong setengah gajinya untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat miskin tersebut. Bentuk-bentuk pemberontakan tersebut akhirnya berhasil memberikan perubahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Nggak usah jauh-jauh, negara kita tercinta saat ini, Indonesia, juga sedang mengalami demonstrasi yang cukup besar. Pasalnya, sebagian masyarakatnya merasa sangat jenuh dengan petinggi-petingginya. Pasalnya, DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin. Masyarakat menganggap pengesahan ini terlalu terburu-buru dan kurang melibatkan pendapat publik, sehingga sebagian besar masyarakat dan aktivis pelajar di Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran di beberapa kantor DPR di seluruh kota Indonesia. Perasaan jengah terhadap politikus juga pernah dialami oleh warga kota Ceran, Meksiko. Merasa sangat buak dengan negara korup, kota Ceran akhirnya menjadi kota bebas politik setelah mereka mengusir partai politik dan polisi di kota mereka sendiri. Aku juga dari kemarin udah gak sabar banget pengen ceritain kronologi kejadian gimana sih warga Ceran ini mengusir para politisi dan polisi dari kota mereka, karena ceritanya cukup dramatis dan agak sedikit unik dan lucu menurutku. Coba kita dengerin. Kota Ceran terletak di negara bagian Michoacán, Meksiko, tepatnya di bagian barat tengah Meksiko. Kota ini dihuni sekitar 12.616 jiwa dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan produksi kayu. Pada awalnya, kota Ceran ini merupakan kota yang kecil yang damai dan tentram. Namun, semuanya berubah ketika para politikus datang ke kota mereka. Papan iklan politik bermunculan, para politikus kampanye belusukan ke kota-kota, kemudian para polisi mengamankan kegiatan tersebut dengan cara kekerasan. Tak hanya itu, mafia-mafia narkotika dan pelaku bisnis yang menebang kayu secara liar, serta menghancurkan hutan kuno yang ada di Ceran pun ikut bermunculan. Parahnya lagi, oknum pemerintah dan aparat setempat juga ikut terlibat dalam aksi tersebut. Keadaan yang semakin kacau ini membuat masyarakat sipil di Ceran tidak
punya pilihan lain sehingga mereka memilih untuk angkat senjata dan ikut melakukan perlawanan. Keadaan yang semakin kacau ini membuat masyarakat sipil di Ceran ikut angkat senjata dan melakukan perlawanan. Gimana nggak emosi coba, warga Ceran ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai produksi kayu. Jadi ketika datang orang asing yang kemudian menghancurkan hutan mereka, menebang-nebang pohon mereka, ya wajar aja dong kalau mereka emosi dan melakukan perlawanan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2011. Sebelum melakukan perlawanan, warga Ceran melakukan pelaporan yang baik selayaknya warga yang baik dan benar. Mereka melapor kepada negara. Namun, jangankan ditanggapi, pemerintah dan aparat malah mendukung mafia-mafia tersebut dan sambil menikmati uang suap yang diberikan kepada mereka. Sikap korup aparatur negara yang semacam itu kemudian membuat penduduk Ceran berada dalam situasi semakin terjepit. Dan ketika para penebang kayu mulai mendekati kawasan mata air di kota Ceran, masyarakat kota Ceran benar-benar tidak bisa memberikan toleransi lagi. Mereka benar-benar marah, mereka benar-benar emosi dan memberikan perlawanan yang sekeras-kerasnya. Elvira Romero, salah seorang konspirator perlawanan tersebut, mengatakan kepada BBC, "Kami khawatir jika Anda terus memotong pohon, air akan menjadi sedikit. Suami kami memiliki ternak, lalu di mana mereka akan minum jika musim semi sudah tidak ada?" Nah, harapannya ketika konspirator ini berbicara kepada salah satu media, harapannya ada yang bisa membantu menghentikan para pelaku-pelaku kejahatan di kota mereka. Tapi sayangnya sama sekali tidak memberikan efek sama sekali, tidak memberikan dampak, dan ya, mereka benar-benar semakin tertindas. Hingga hari ini, hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2011, aksi massa yang dimotori oleh Elvira bersama teman-teman wanita lainnya mulai bergerak. Semula bersama para wanita lainnya, Elvira berjalan menuju hutan untuk menemui para penebang kayu tersebut. Namun, alih-alih membuka diri untuk membuka diskusi, penebang kayu tersebut justru malah memaki-maki mereka, bahkan mencoba untuk membunuh Elvira dan teman-temannya. Tapi the power of emak-emak, siapa yang bisa mengalahkan emak-emak guys? Nggak ada yang bisa mengalahkan emak-emak. Mereka nggak gentar sama sekali. Mereka bahkan menempuh cara yang lebih nekat untuk kembali melakukan perlawanan, yaitu dengan cara mengambil truk pemilik penebang kayu tersebut. Maka ketika kemudian ada sebuah truk yang berisikan para penebang kayu melewati rute Ceran, masa aksi segera memblokir jalan dan menyandera para penumpang yang ada di dalamnya. Setelah memastikan semua tersandera, beberapa wanita yang lain menuju gereja setempat untuk membunyikan lonceng berkali-kali sebagai tanda siaga untuk warga yang lain. Sementara para pria membagi tugas, ada yang menyalakan kembang api untuk mengingatkan seluruh kota, ada juga yang bersiap-siap untuk berjaga di beberapa titik penting sebagai tanda untuk tetap memantau ancaman. Para penduduk yang lain pun akhirnya keluar dari rumah mereka masing-masing dengan membawa berbagai macam senjata yang bisa digunakan seperti golok, tongkat, senapan, bahkan batu, dan kemudian mereka sambil berlarian keluar rumah dan menjerit-jerit di jalanan. Ini kok jadi kayak ngingetin peristiwa kerusuhan pada tahun 98 ya gak sih? Beberapa jam berselang, kemudian para penebang kayu yang lain berdatangan bersama ratusan polisi dan wali kota. Kerusuhan pun tidak bisa dielakkan lagi. 2 orang penebang akhirnya terluka karena ditembak menggunakan kembang api oleh salah satu warga Ceran. Namun, dalam ketegangan yang berlangsung sangat intens itu, negosiasi alot pun tetap harus dilakukan. Aku benar-benar penasaran perlawanan warga Ceran yang seperti apa sih yang dilakukan terhadap ratusan polisi dan penebang kayu di sana. Hingga akhirnya para penebang kayu itu menyerah, polisi kalang kabut dan wali kota meringkuk ketakutan. Dan yeay, para warga Ceran menang. Belum. Ceritanya belum selesai. Nah, tapi sebelum rombongan itu pergi, warga Ceran meminta kepada para penebang kayu dan kartel untuk tidak lagi menginjakan kaki mereka di area kota Ceran. Bener-bener diusir dan berhambus. Jangankan masyarakat Ceran yang melakukan perlawanan sendiri dan berhasil memenangkan perang itu, kita yang membaca cerita mereka aja sungguh sangat merasa terharu ya nggak sih? Nah, salah satu warga Ceran, seorang wanita yang ikut terlibat melakukan perlawanan tersebut, yaitu Margarita, mengatakan bahwa dia rasa-rasanya ingin menangis jika mengingat hari itu. Katanya kayak berada di film horor saking seremnya kali ya. Tapi dia bilang juga kalau itu adalah
hal terbaik yang dapat dia lakukan. Bener-bener salut. Sejak kemenangan tersebut, Cheran mulai membentuk pemerintahan sendiri. Para politikus dan polisi yang masih ada di sana kemudian diusir dari kota mereka karena dikhawatirkan akan kembali berkong kali kong dengan para mafia. Sejak saat itu, pelarangan partai politik di kota Cheran mulai diberlakukan karena penduduk Cheran menganggap bahwa partai politik ini hanyalah berfungsi untuk memecah belah bangsa. Mahkamah Agung Meksiko dilaporkan juga telah memberikan peraturan khusus yang meniadakan agenda politik di kota Cheran, dan Cheran berhasil menjadi kota bebas politik. Bahkan saat pemilihan presiden sekalipun tidak ada kotak suara yang dipasang di Cheran. Hebat nggak tuh? Ketika warganya minta sesuatu dan pemerintah di sana benar-benar mewujudkan, tidak mendapat hukuman sama sekali. Kini kota Cheran benar-benar berhasil menjadi daerah mandiri yang mampu menjalankan kehidupan sosial politiknya tanpa campur tangan pemerintah. Kota Cheran membangun sistem pemerintahan yang baru tanpa wali kota, tapi dipimpin dengan 11 anggota dewan. 11 anggota dewan ini kemudian dibayar seikhlasnya, tapi tetap dimintai pertanggungjawabannya oleh majelis lingkungan. Tidak hanya itu, pasukan sipil juga dibuat untuk menggantikan posisi polisi. Hasilnya, tingkat kriminalitas di kota Cheran menurun sangat drastis dan menjadikan kota Cheran menjadi kota dengan tingkat kriminalitas terendah di Meksiko. Kisah mengenai keberhasilan kota Cheran hidup tanpa negara ini mengundang decak kagum global. Tapi kalau aku sih tetap kagum dan salut banget sama para wanita perkasa yang memulai perlawanan itu. Coba bayangin deh, kalau nggak ada wanita-wanita itu, kalau nggak ada emak-emak itu, nggak mungkin sampai sekarang ada perlawanan. Dan mungkin sampai sekarang bahkan kota Cheran ini masih ditindas sama pemerintahnya sendiri dan sama mafia-mafia tersebut, ya kan? Cerita kota Cheran ini mengajarkan kita, terutama para wanita, untuk selalu berani, untuk pantang mundur memperjuangkan apa-apa yang memang seharusnya menjadi milik kita. Cerita ini juga menunjukkan bahwa wanita seperti kita juga bisa menjadi garda terdepan untuk membela negara kita. Teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman punya opini lain atau cerita lain tentang kota Cheran, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Semoga cerita kota Cheran ini memberikan informasi baru buat teman-teman, dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa share video ini sebagai pengetahuan baru buat teman-teman yang lain. Kalau teman-teman punya rekomendasi negara-negara lain yang seru buat dibahas, teman-teman juga boleh tuliskan komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Mamau, dadah!